warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak. Gimana kemarin liburannya? Menyenangkan atau tidak? Lumayan. Ya, nggak apa-apa. Sehari liburan Di rumah. untuk refreshing. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mohon Rahmat untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Ya, terima kasih untuk Saudara Rahmat. Sebelumnya, sebelum masuk materi, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Rahmat Samaludin ada? Oke ya. Hadir, Pak. Kemudian Asmi Ramatullah. Ada, Pak. Kemudian Januar Satari Putri. Hadir, Pak. Hadir ya. Tina. Hadir. Hadir ya. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Untuk pertemuan pertama kita di mata pelajaran berbasis data, sebelumnya untuk teman-teman ada yang tahu apa itu basis data? Ada yang tahu atau tidak? Pak. Silakan. Untuk Ya, menyimpan data pokoknya. Untuk menyimpan data, basis data tuh. Tapi bentuknya kayak program. Bentuknya kayak aplikasi untuk menyimpan data. Ya, bisa. Rahmat, mau menambahkan? Basis data itu sekumpulan data, Pak. Bisa, sekumpulan data. Kemudian yang cewek mau menambahkan atau tidak? Kayak itu, Pak. Ayo, apa Mbak Tina? Ya mungkin kayak sih kumpulan data, basis data. Kumpulan data atau informasi-informasi itu. Ya, bagus. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita selama 1 semester mempelajari tentang basis data. Nah, kemudian untuk pertemuan pertama kita mempelajari ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama, pengertian dari basis data itu sendiri. Yang kedua, istilah-istilah dalam basis data, kemudian komponen sistem basis data. Lalu ada tujuan dan manfaat adanya basis data. Selanjutnya, yaitu ada manfaat, berarti juga ada kelemahan dari sistem basis data. Langsung saja ke materi. Yang pertama itu ada pengertian. Jadi, basis data adalah sekumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file lain, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam bentuk tertentu. Jadi yang dikatakan dari teman-teman tadi itu sudah benar, yaitu adalah sekumpulan dari file-file yang dijadikan satu. Kemudian dalam basis data itu ada istilah-istilah atau kata-kata dalam basis data. Yang pertama itu ada entitas. Entitas merupakan tempat kejadian atau konsep yang diinformasikan atau direkam. Contohnya itu dalam kehidupan sehari adalah dalam instansi rumah sakit itu ada pasien, dokter, dan kamar. Kemudian file, yaitu entity mempunyai atribut atau
sebutan untuk mewakili suatu entiti. Semisal itu nama dari pasien atau nama dari dokter. Itu adalah contoh dari file. Kemudian ada record, yaitu kumpulan dari isi elemen data atau atribut yang saling berhubungan, yang digunakan untuk menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Contohnya itu ada alamat, ada nama dari pasien, dan alamat dari pasien. Kemudian ada data value. Data value ini merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di setiap data elemen atau atribut. Bisa disebut dengan istilah nilai dari data atau nilai data. Kemudian key data atau tanda pengenal secara unik. Bisa dikatakan primary key itu adalah tanda pengenal yang unik untuk mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Contohnya seperti nomor induk anggota atau nomor induk mahasiswa. Itu setiap mahasiswa mempunyai nomor yang tidak mungkin sama dengan yang lain. Seperti itu. Istilah-istilah dari basis data untuk teman-teman ada yang ditanyakan? Sementara belum, Pak. Belum ya? Belum. Kemudian kita lanjut ke komponen-komponen dalam sistem basis data atau database. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras, yaitu terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Kemudian ada OS atau operating system, yaitu program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Seperti yang kita gunakan saat ini adalah Windows. Kemudian DBMS atau Database Management System, itu pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, akan tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS. Itu adalah pengertian dari DBMS. Yang terakhir adalah user. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat basis data. Itu ada kurang lebih 5 manfaat atau tujuan. Yang pertama adalah speed. Database memungkinkan kita untuk menyimpan data atau melakukan manipulasi dan menampilkan data secara cepat dan mudah. Itu adalah fungsi dari speed. Kemudian database mempunyai manfaat yaitu efisien ruang penyimpanan atau space. Dengan database, penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan karena kita dapat melakukan penekanan jumlah pengulangan data dan menerapkan jumlah pengodaan. Jadi lebih sedikit penyimpanan atau lebih efisien dalam masalah penyimpanan. Yang ketiga itu ada terpeliharanya keselarasan atau konsisten, yaitu apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. Yang keempat ada database dapat dipakai secara bersama-sama, yaitu data dapat dipakai oleh beberapa program aplikasi secara disk maupun online pada saat bersama-sama. Kemudian itu dapat diterapkan standarisasi. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka database dapat menerapkan standarisasi data yang sama sehingga memudahkan pemakaian. Itu adalah manfaat dan tujuan dari
basis data. Nah, kemudian kalau ada sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Sementara belum, Pak. Belum ya, Asmi belum ya? Belum, Pak. Belum. Sementara belum. Nah, kalau belum, nanti saya beri tugas. Ini kan ada manfaat dan tujuan dari database. Kemudian kalau ada manfaat atau kelebihan maka ada kekurangan. Di sini belum terdapat materi tentang kekurangan dari database atau basis data. Nanti silahkan kalian mencari beberapa kekurangan dalam penggunaan database. Nanti untuk link pengumpulannya saya akan kirimkan di grup WA. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum ya. Sebelum saya tutup, kita feedback terlebih dahulu atau tarik kesimpulan dari para teman-teman. Silakan salah satu bisa mewakili. Siapa ini? Saya, Pak. Oh ya, silakan Rahmat. Jadi pada basis data itu memiliki beberapa apa ya istilahnya, ada entity dan segala macam di dalam basis data. Saya baru tahu mengenai hal itu sih. Terus basis data itu juga memiliki, basis data itu juga memiliki manfaat, beberapa manfaat yang bisa memudahkan kita. Gitu sih yang saya tangkap. Ya, bagus sekali. Itu adalah tadi yang dikatakan Ahmad adalah istilah dalam basis data. Ini kan materi baru buat kalian. Ini sangat penting untuk kedepannya nanti. Mungkin dari Asmi mau menambahkan sedikit. Tidak, Pak, itu. Yang saya paham udah dibilang sama Rahmat semua. Udah ya. Nanti batas pengumpulan tugas tadi itu sebelum pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang perangkat yang bisa digunakan untuk pembuatan database. Seperti itu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita ketemu minggu depan. Sebelum saya tutup, semoga kalian atau kita diberi kesehatan dan ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.